Gear up. Fall in. I've got another one for you. Bust. To save one guy. Knowing that little Jimmy's life is more important than my guy. Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga masih sehat selalu ya. Nah, kali ini gua akan menceritakan film berdasarkan kisah nyata berjudul Saving Private Ryan tahun 1998. Film ini bercerita tentang sekelompok prajurit yang ditugaskan membawa pulang satu orang di medan perang. Alasan menyelamatkan satu orang ini karena hanya tinggal dia yang selamat, sedangkan 3 orang saudaranya telah tewas dalam peperangan. Namun dalam perjalanan menyelamatkannya, tim penyelamat malah banyak yang tewas. Seperti apa kisah regu penyelamat ini? Langsung aja kuy, gue bahas story filmnya. Eits, sebelum gue mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Pada awal film, kita akan melihat seorang pria tua yang menangis di depan salah satu kuburan. Siapakah dia? Nah, di akhir video nanti akan gua jawab. Mari kita flashback ke tahun 1944, di mana Amerika bergabung dengan Prancis. Perang melawan pasukan Jerman di pantai Omaha. Kita akan dikenalkan oleh Kapten John, yang membawa pasukan hendak menyerang Jerman. Dimulailah pembantaian massal tentara Amerika oleh pasukan Jerman. Tentara Jerman dengan brutal memborbardir pasukan Amerika. Namun tentara Amerika terus bergerak melawan. Singkatnya, Kapten Miller berhasil membuka celah untuk Jackson, sang sniper yang masuk ke dalam sudut aman menembak. Mulailah Jackson menembak presisi dan berhasil, maka semakin memperluas pasukan Amerika untuk masuk ke dalam pertahanan Jerman. Hingga akhirnya pertahanan Jerman berhasil dikuasai oleh Amerika. Dan kita juga melihat, harga yang harus dibayar oleh Amerika untuk kemenangan ini adalah prajurit yang tak akan pernah kembali. Di balik peperangan yang terus memakan korban, ada satu gedung yang bertugas menulis surat kepada para orang tua bahwa anak mereka tewas di medan perang. Salah satu pengawas penulisan surat menemukan beberapa surat yang ditujukan untuk satu orang tua. Dia lalu melapor ke atasannya bahwa ada 3 surat yang ditujukan untuk satu orang tua. Nama ketiga anak ini adalah Sean Ryan, Peter Ryan, dan Daniel Ryan. Namun orang tua tersebut masih punya satu anak lagi dan belum diketahui keberadaannya. Lalu atasan tersebut menemui seorang ibu dari ketiga prajurit tersebut yang telah tewas dalam peperangan. Sang ibu yang melihat kedatangan petinggi militer lalu terjatuh karena dia menyadari bahwa anaknya ada yang telah tewas. Setelah menemui sang ibu, mereka lalu kembali melapor ke seorang jenderal dan memberitahu bahwa ada seorang ibu yang kehilangan 3 dari 4 anaknya yang ikut berperang. Salah satu penasihatnya bilang, bisa saja anak itu juga telah tewas. Dan jika kita mengirim regu penyelamat, itu malah akan membahayakan lebih banyak prajurit. Lalu sang jenderal membuka sebuah surat yang ditulis untuk seorang ibu yang kelima anaknya telah tewas dalam medan peperangan. Sang jenderal tidak ingin ada lagi seorang ibu yang kehilangan seluruh anaknya hanya demi membela negara. Dia lantas menyuruh mengirimkan regu penyelamat anak tersebut untuk kembali ke ibunya. 3 hari setelah peperangan pantai Omaha, Kapten Miller mendapatkan tugas untuk mencari Ryan yang lainnya. Kapten Miller lalu meminta beberapa orang prajurit dan seorang yang bisa bahasa Prancis dan Jerman untuk membantunya. Mereka lalu mulai berjalan menyusuri daerah-daerah konflik perang. Lalu mereka bertemu pasukan Amerika lainnya yang terpisah dengan kelompoknya dan terjebak dalam pertahanan tentara Jerman. Kapten Miller lalu menanyakan apakah ada James Ryan dari pasukan Airborne 101. Mereka lalu menjawab tidak ada, mungkin ada di unit lainnya. Kapten Miller lalu membantu pasukan tersebut melawan tentara Jerman. Saat hendak melawan, ada warga Prancis yang menyerahkan anaknya pada pasukan. Namun Kapten Miller menolaknya karena sangat berbahaya.
Tapi salah satu anak buah Kapten Miller malah mengambilnya, dan gak lama dia tertembak oleh sniper Jerman. Jackson lalu mencoba mencari celah untuk menembaknya. Dia pun berhasil membunuh sniper tersebut. Satu orang anak buah Kapten Miller harus merenggang nyawa dalam misi ini. Nah, pasukan itu lalu membawa Kapten Miller ke unit lainnya dan berhasil menemukan Ryan. Kapten Miller lalu memberitahu kepada Ryan bahwa saudaramu telah mati semua. Ryan pun menangis dan menanyakan bagaimana mereka bisa mati. Kapten Miller lalu bilang, semua tewas dalam medan peperangan. Lalu dijawab lagi, bagaimana bisa? Mereka semua masih kecil. Goblok. Oh, MG, ternyata dia bukan Ryan yang dicari oleh Kapten Miller. Namun mereka berhasil bertemu salah satu pasukan Airborne 101 yang terpisah. Menurut infonya, pasukan Airborne ditembaki saat akan terjun payung. Sang pilot menyuruh pasukan terjun payung sebelum pesawatnya terjatuh, dan kini pasukan Airborne 101 terpisah entah di mana. Lalu prajurit tersebut memberitahu koordinat pesawatnya jatuh. Kapten Miller lalu memutuskan istirahat dan melanjutkan perjalanan pada malam hari menuju pesawat yang terjatuh. Mereka lalu sampai ke lokasi pesawatnya yang jatuh. Sang kapten lalu bertemu pilot dan diberitahu bahwa pesawatnya jatuh karena kelebihan muatan beban. Sebagian pasukan telah tewas dan sebagian lagi entah berada di mana. Sang pilot lalu memberi sekantong name tag prajurit tewas yang dia kumpulkan. Mungkin ada nama James Ryan di kantong tersebut. Prajurit Kapten Miller lalu mengecek name tag tersebut. Pada saat mengecek name tag, banyak pasukan Amerika yang melintas. Si kapten berpikir, siapa tahu ada yang kena Ryan. Kapten Miller lalu berteriak pada semua orang. Dan benar saja, salah satu pasukan ada yang pernah mendengar nama Ryan. Mereka lalu memanggil teman Ryan tersebut. Namun dari info yang didapat, Ryan bergerak ke daerah Ramel untuk menjaga jembatan perbatasan. Setelah melihat peta, mereka lalu bergerak menuju Ramel. Dalam perjalanannya, mereka melihat pasukan Amerika yang tewas. Ternyata di depan ada pasukan Jerman yang membuat pertahanan. Anak buahnya menyarankan agar berputar dan tidak terlibat konflik senjata. Yang lainnya juga bicara hal yang sama. Lebih baik berputar aja bos, dan tetap fokus pada misi pencarian Ryan. Namun Kapten Miller tetap memilih untuk menyerang pasukan Jerman tersebut. Sang kapten lalu membuat rencana. Singkatnya, rencana Kapten Miller berhasil mengalahkan musuh. Namun satu anggotanya ada yang tertembak. Karena tidak mungkin diobati, maka mereka memutuskan memberikan obat agar dia bisa mati dengan cepat. Miris memang, tapi itulah harga yang harus dibayar untuk sebuah perang. Nah, karena temannya ada yang mati, mereka lalu memukuli salah satu tentara Jerman yang menyerah. Mereka lalu menyuruh tawanan tersebut menggali kuburan untuk teman mereka yang tewas barusan. Dalam kesendirian, Kapten Miller menangis atas krunya yang tewas karena keputusannya. Namun entah apa isi otak si penerjemah yang bernama Upham. Dia malah asik ngobrol dengan tawanan. Dia nggak sadar tawanan itu bisa saja membunuhnya barusan. Tawanan tersebut lalu mencoba menyelamatkan diri dengan menghina Hitler presidennya sendiri. Prajurit yang lain sepakat untuk membunuh tawanan tersebut. Namun hanya Upham yang memohon agar tawanan tersebut tidak dibunuh. Tawanan itu lalu ditutup matanya oleh Kapten Miller dan dibebaskan. Namun prajurit lainnya marah atas keputusan Kapten Miller yang membebaskan. Terjadilah konflik dalam regu tersebut. Saat suasana tegang, Kapten Miller bilang bahwa gua nggak kena Ryan. Gua juga nggak peduli Ryan. Gua hanya ingin menyelesaikan misi dan kembali pulang ke rumah. Sang kapten lalu mempersilahkan anggotanya jika ingin pergi dari misi ini. Dia lalu mengurusi mayat prajurit Amerika yang telah tewas. Melihat Kapten Miller mengurusi mayat prajurit Amerika, akhirnya semua kembali bersatu. Suatu saat dalam perjalanan, ada tank Jerman yang hendak lewat. Mereka lalu tiarap bersembunyi. Namun tiba-tiba tank tersebut ditembak entah oleh siapa. Mereka lalu bertemu 3 orang pasukan Amerika. Ternyata salah satunya adalah James Ryan yang mereka cari.
Mereka lalu kembali ke posko di jembatan perbatasan. Saat di jembatan, Kapten Miller bilang bahwa saudaramu telah tewas. Ryan lalu menjawab, "Yang mana?" Lalu dibalas, "Semuanya." Sang kapten lalu menyuruh Ryan untuk ikut dengannya agar bisa pulang ke Amerika. Namun Ryan menolak pulang dan hendak membantu yang lainnya mempertahankan jembatan perbatasan ini. Kapten Miller lalu mencoba meminta saran pada salah satu anggotanya. Menurut Mike, jika dia ingin di sini, oke, kita tinggal dan kembali pulang. Namun bagaimana jika kita di sini dan berhasil selamat dari sini? Hingga suatu hari nanti, kita bisa bilang bahwa menyelamatkan prajurit Ryan adalah hal yang paling mulia. Mendengar hal itu, mereka lalu bersatu mempertahankan jembatan dari pasukan Jerman. Sekali lagi, Kapten Miller memimpin pasukan. Kali ini dengan misi mengamankan jembatan perbatasan dari pasukan Jerman. Mereka lalu mengumpulkan senjata dan menyiapkan rencana besar untuk menghalau musuh. Dengan senjata yang terbatas, nggak mungkin melawan tank. Kapten Miller lalu membuat sticky bomb. Apa itu sticky bomb? Itu adalah bom TNT yang dimasukkan ke dalam kaos kaki dan dilumuri lem. Jadi ketika tank lewat, maka bomnya akan menempel di tank tersebut. Dan persiapan pun dimulai. Singkatnya, pasukan Jerman datang dengan jumlah pasukan yang banyak. Mereka lalu melawan dengan sekuat tenaga. Sticky bomb itu berhasil melumpuhkan roda tank. Upham yang hanya seorang ahli bahasa sangat ketakutan karena dialah misi ini gagal dan banyak korban dari Amerika. Ternyata pasukan Jerman yang kemarin dibebaskan kembali berperang dan berhasil membunuh seorang pasukan Amerika. Namun saat bertemu Upham yang ketakutan, orang tersebut membiarkan Upham hidup. Upham hanya bisa menangis ketakutan. Pasukan Amerika yang terdesak lalu bergerak mundur. Nah, Upham tertinggal dan terjebak di dalam pasukan Jerman. Satu persatu pasukan Kapten Miller tewas dalam serangan ini. Hingga tiba saatnya, Kapten Miller terkena ledakan hingga dia setengah sadar. Namun dalam keheningannya, dia melihat pasukannya dibantai oleh pasukan Jerman. Dia pun dengan setengah sadar melihat pemicu bom yang digunakan untuk menghalau musuh. Dia pun tetap bergerak walau kesakitan. Upham yang terjebak melihat orang yang dia bela agar tidak dibunuh kemarin malah menembak Kapten Miller. Kapten Miller yang tertembak masih melawan tank dengan senjata kecilnya. Respect sama Kapten Miller. Hingga tiba waktunya, pasukan udara Amerika datang dan membombardir pasukan Jerman. Upham lalu bangkit dan membunuh orang yang dia bela kemarin tanpa rasa kasihan sedikit pun. James Ryan akhirnya selamat. Kapten Miller lalu tewas dengan terhormat di depan James Ryan. Nah, sosok orang tua di awal film adalah James Ryan. Dia pergi ke makam Kapten Miller, dan sejak itu James Ryan berharap selama hidupnya dia adalah orang yang baik. Dia pun memberi hormat atas pengorbanan Kapten John Miller. Nah itu dia guys, film Saving Private Ryan. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film ini adalah potongan-potongan kecil dari ribuan cerita kejamnya Perang Dunia. Film ini menggambarkan sudut pandang pemerintah Amerika yang punya tanggung jawab menyelamatkan satu dari 3 orang saudaranya yang telah tewas. Walaupun dalam perjalanannya, satu nyawa itu akhirnya menghabiskan lebih banyak nyawa. Jadi wajar saja jika Ryan berjanji menjadi orang baik seumur hidupnya. Namun kebaikan Ryan tidaklah cukup. Itu tidak membuat pasukan Amerika yang telah tewas kembali hidup. Negara harusnya tidak pernah berperang. Peperangan hanya menghasilkan luka bagi keluarga yang ditinggalkan. Sejatinya, kemenangan itu hanyalah kata-kata kosong bagi mereka yang tidak pernah bisa hidup kembali. Menurut gua, kemenangan itu hanya didapat bagi mereka yang tahu dirinya terancam, namun berhasil selamat dan berbuat baik sampai ajal menjemputnya. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.